Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita dengan baik dan lancar. Nah, pada pertemuan ketiga ini, pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis, kita akan membahas digitalisasi ya. Nah, jadi digitalisasi adalah pengertian umum dari digitalisasi, merupakan proses mengubah berbagai informasi ya, baik itu berita maupun kabar, dari format yang semula analog atau format jadul menjadi format modern ya, yaitu format digital, sehingga lebih mudah untuk diproduksi, dikelola, dan didistribusikan. Nah, contoh pada penerapan GIS adalah penerapan pada peta yang merupakan sebuah media kertas ya. Nah, ini adalah peta yang semula terdapat atau dibuat pada media kertas, dicetak pada media kertas, kemudian bagaimana caranya peta jadul ini menjadi sebuah peta digital. Bagaimana proses pembuatannya itu ya, dengan cara pertama scanning of image. Jadi peta tadi pada secari kertas di scan, kemudian hasil scan tadilah yang menjadi patokan untuk pembuatan peta digital gitu ya. Nah, sehingga peta digital tadi bisa didistribusikan dengan fleksibel. Nah, kalau menggunakan kertas kan susah itu, dari segi efisiennya enggak mudah untuk disimpan atau mudah rusak ya. Nah, dengan format digital maka akan dengan leluasa disebarluaskan, dikelola, dan dimanipulasi ya. Kemudian bagaimana cara yang selanjutnya, yaitu dengan penginderaan menggunakan kamera yang ditempatkan pada sebuah pesawat ya. Jadi pesawat ini membawa yang pertama komputer dengan spesifikasi khusus tentunya, dilengkapi dengan kamera digital. Nah, jadi pesawat ini akan terbang mengitari daerah yang ingin diambil gambarnya. Contoh kita ingin mengambil daerah Jambi, peta Jambi. Nah, pesawat ini akan terbang di atas kota Jambi dan memotret atau memfoto daerah-daerah yang ingin dibuat petanya. Digital camera mount on airplane. Nah, jadi seperti itu cara yang kedua ya, dengan menggunakan aerial fotografi. Selanjutnya untuk menentukan ketinggian sebuah daerah atau ketinggian bangunan menggunakan laser scanner. Jadi sama seperti yang tadi, diletakkan pada lambung pesawat bagian bawah ya. Ini otomatis akan men-scan daerah-daerah yang memiliki ketinggian tertentu. Selanjutnya adalah laser range finder. Nah, ini alat untuk menentukan jarak antara suatu objek dengan objek lainnya dengan menggunakan laser. Jadi jika kita menggunakan alat ini, jarak antara kita berdiri dan jarak yang ditembakkan oleh laser akan otomatis muncul ya. Misal jarak dari orang ini ke pohon, misal dengan laser tadi dapatlah 3 km gitu kan. Jadi seperti itu kira-kira cara kerja alat ini. Cara selanjutnya yang sangat modern yaitu dengan menggunakan Global Positioning System atau GPS skematik. Nah, jadi si GPS menangkap citra yang ada di permukaan bumi ya. Kemudian dari citra yang ditangkap seperti tadi dikirimkan ke receiver atau penerima. Nah, kenapa nggak pakai satu satelit aja? Nah, karena dari segi presisi mungkin kalau satu satelit lokasinya kurang presisi ya, kurang tepat, nanti takut hasilnya yang dihasilkan dari objek yang difoto satelit ini. Nah, makanya digunakan 4 satelit dengan harapan lebih presisi dari segi hasilnya nanti. Ini bentuk receiver, GPS receiver antena untuk menentukan lokasi tadi dari permukaan bumi ya menggunakan GPS. Tentunya dari GPS akan memetakan koordinat lokasi. Nah, ini adalah hasil dari
digitalisasi tadi ya, yang menggunakan scanner tadi, kemudian akan melakukan serangkaian proses overlay namanya. Jadilah sebuah peta dalam format vektor. Ini adalah graphic image sebuah daerah ya. Kalau menggunakan peta yang berbahan dasar kertas kan nggak bisa untuk digambar seperti ini, harus manual ya, dengan media cetak. Dengan adanya digitizing atau digitalisasi tadi, maka dengan memanfaatkan salah satu metode ataukah metode picture image dari pesawat tadi ataukah penginderaan dari jauh menggunakan satelit, bisa dibentukkan suatu daerah tanpa harus orangnya langsung terjun ke sana untuk mengukur gitu ya. Itu artinya tanpa harus objek tadi diukur dengan cara manual. Nah, konsep dasar penginderaan jarak jauh. Nah, penginderaan jarak jauh atau biasa disebut remote sensing adalah ilmu tentang pengamatan dan pengumpulan informasi mengenai objek apa saja yang ada di permukaan bumi dengan menggunakan sensor tertentu tanpa kontak langsung dengan objek yang diamati. Jadi jika kita ingin menentukan tadi ya ketinggian suatu daerah, nggak harus atau nggak perlu kita terjun langsung ke objek tersebut mengukur ya. Itu memakan waktu yang lama. Dengan menggunakan metode remote sensing dengan analisis khusus ya, menggunakan sensor tertentu dapat dengan otomatis menentukan ketinggian sebuah daerah tanpa kita harus terjun langsung mengukur daerah tersebut tingginya berapa. Hal ini mirip dengan kerja mata ya. Nah, jadi tadi penginderaan jarak jauh, contoh di sini ada 3 objek. Yang pertama matahari, yang kedua pohon, yang ketiga adalah ini gambaran retina mata ya. Nah, dari sinar matahari dulu. Sinar matahari memberi penerangan pada bumi kita. Tanpa matahari bumi kita akan gelap. Nah, kalau bumi kita gelap, otomatis objek tersebut akan sulit ditangkap oleh indera penglihatan kita dengan baik. Matahari menyinari sebuah objek, di sini objeknya pohon. Kemudian dengan mata kita, karena mata kita menangkap objek yang diterangi oleh cahaya matahari, maka mata kita mendeteksi objek tersebut adalah pohon. Nah, jadi kira-kira cara kerja remote sensing sama seperti itu. Nah, dari mata tadi mengirimkan ke otak, sehingga otak tadi dapat mengetahui kalau yang ditangkap oleh indera penglihatan kita adalah sebuah pohon. Dalam PJJ ya, sensor yang digunakan adalah kamera yang terpasang pada platform, biasanya satelit atau pesawat terbang. Nah, kalau satelit, hasil dari sensornya itu merupakan citra satelit. Kalau pesawat, hasil sensornya yaitu foto udara. Contoh seperti ini ya. Nah, di sini ada penjelasan. Pertama A itu adalah sumber energi ya. Sumber energi utama pada penginderaan jarak jauh adalah matahari ya, cahaya matahari. Kemudian dari cahaya matahari tadi menembuslah atmosfer yang ada di permukaan bumi ya, radiasi. Kemudian dari radiasi tadi, dari cahaya matahari menembus atmosfer, sampailah kepada objek yang ingin dibuatkan image digitalnya, yaitu interaksi dengan objek ya. Objek ini dapat berupa sebuah daerah, baik itu untuk menentukan ketinggian daerah atau menentukan kepadatan penduduk sebuah daerah gitu kan. Kemudian dari C, informasi tadi dikirimkan ke D. D ini adalah sensor jarak jauh ya. Tujuannya untuk menangkap pantulan dari energi utama tadi, yaitu cahaya matahari. Kemudian sensor tadi merekam dan mentransmisikan ke receiver yang ada di
bumi. Jadi objek tadi yang ditangkap oleh satelit dikirimkan ke receiver. Jadi dari receiver kemudian diolah oleh user. Dalam hal ini tentunya adalah sumber daya manusia yang mempunyai kapabilitas untuk menganalisa objek yang ditangkap oleh satelit tadi. Nah, dari sumber daya manusia tadilah menghasilkan sebuah aplikasi yang G ya. Seperti itu cara kerja elemen penting dari penginderaan jarak jauh. Nah, kita bahas sumber energi utama ya dalam penginderaan jarak jauh. Jadi sistem PJJ yang menggunakan sumber informasi dari pantulan cahaya matahari disebut sensor pasif. Sistem PJJ yang memancarkan energi sebagai bahan dari sistem disebut sensor aktif. Contohnya radar, radio detection and ranging. Maksudnya di sini cahaya matahari, jika tidak ada cahaya matahari atau malam kan nggak ada cahaya matahari, nah itu menggunakan sensor aktif, contohnya radar. Nah ini menggunakan cahaya matahari. Sekarang kita bahas radar ya. Radar memancarkan gelombang mikro ke permukaan bumi dan merekam pantulan dari gelombang tersebut. Kemudian radar tidak mempengaruhi siang dan malam, baik itu siang maupun malam. Penggunaan radar ini dapat digunakan secara maksimal. Contohnya radar yang ada pada pesawat terbang. Tentu di pesawat terbang itu dilengkapi oleh radar guna mengetahui lalu lintas yang ada pada udara, ketinggian berapa gitu kan. Dalam penerbangan yang sama ada berapa pesawat yang terdekat pada pesawat kita gitu. Itu menggunakan radar. Nah, dia dipengaruhi oleh siang dan malam. Kemudian mampu menembus halangan di atmosfer karena sifat panjang gelombangnya yang lebih panjang dari spektrum sinar matahari. Yang selanjutnya menggunakan sensor. Ada sensor aktif dan sensor pasif. Nah, kalau sensor pasif ini mirip dengan hasil foto biasa. Kemudian objek di bumi mudah dikenali secara visual karena yang terekam sensor pasif adalah gelombang sinar tampak 350 sampai 750 nanometer. Jadi dengan menggunakan sensor pasif, objek tersebut secara visual bisa ditangkap oleh indera penglihatan kita ya. Karena panjang gelombangnya. Mudah terhalang objek di atmosfer, itu kekurangannya ya. Yang mudah terhalang oleh objek di atmosfer sangat bergantung pada sinar matahari. Nah, berarti jika digunakan dalam keadaan malam, tidak efektif menggunakan sensor pasif ya. Kita bahas sensor aktif. Seringkali sulit dikenali secara visual karena panjang gelombangnya 0,75 mm 1,1 cm. Kemudian mampu mengatasi awan, kabut, dan asap dan dapat digunakan pada malam hari. Nah, sensor aktif inilah yang digunakan pada kapal selam. Ya. Kapal selam itu untuk mengetahui daerah-daerah di bawah laut kan tuh nggak bisa dijangkau oleh cahaya, maka dia menggunakan sensor aktif dan dapat menembus objek-objek ya. Kemudian penggunaan citra dari hasil rekaman PJJ lazim disebut citra ya. Ada dua juga, pertama citra analog dan citra digital. Nah, kalau citra analog butuh proses pencetakan sebelum dapat dianalisa. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, contoh peta yang menggunakan proses percetakan hasilnya adalah peta berupa kertas ya, dalam bentuk lembaran kertas. Nah, ini adalah citra analog. Yang kedua adalah citra digital, mengandung informasi dalam format digital. Contohnya adalah citra satelit. Itu adalah hasil dari pemantauan satelit atau foto dari menggunakan pesawat tadi ya.
citra digital, kemudian struktur dua dimensi dari elemen gambar disebut pixel. Setiap pixel mengandung informasi warna, ukuran, dan lokasi. Informasi warna pada pixel disebut dengan angka atau digital number. dN menggambarkan intensitas cahaya atau gelombang mikro yang ditangkap oleh sensor. Dari citra digital ya.